Selamat datang di channel kami. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dua orang dengan penghasilan yang sama bisa memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda? Jawabannya mungkin terletak pada psikologi uang, bagaimana emosi dan perilaku kita memengaruhi keputusan finansial. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam konsep psikologi uang dan bagaimana memahami aspek ini dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Apa itu psikologi uang? Definisi: psikologi uang adalah studi tentang bagaimana emosi, perilaku, dan bias kognitif memengaruhi keputusan keuangan individu. Menurut Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money, melakukan hal yang baik dengan uang bukan hanya tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Psikologi keuangan menggabungkan ilmu ekonomi dan psikologi untuk memahami keputusan keuangan yang tidak selalu rasional. Bias kognitif dalam keputusan finansial. Overconfidence, bias. Terlalu percaya diri dalam kemampuan membuat keputusan investasi dapat menyebabkan risiko yang tidak perlu. Loss aversion. Ketakutan akan kerugian lebih besar daripada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan. Herd behavior. Mengikuti tindakan mayoritas tanpa analisis pribadi sering terjadi dalam gelembung pasar. Mental accounting. Mengelompokkan uang secara mental dapat menyebabkan keputusan keuangan yang tidak optimal. Confirmation bias. Mencari informasi yang hanya mendukung pandangan kita dan mengabaikan data yang bertentangan. Emosi dan keuangan. Emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan stres dapat memengaruhi keputusan keuangan. Contoh, investor yang panik saat pasar turun mungkin menjual asetnya dengan kerugian, padahal pasar cenderung pulih dalam jangka panjang. Mengelola emosi penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan membuat keputusan yang rasional. Pengaruh lingkungan dan pendidikan. Lingkungan keluarga dan pendidikan memengaruhi sikap terhadap uang. Orang yang dibesarkan dalam keluarga yang terbuka, membicarakan keuangan cenderung lebih percaya diri dalam mengelola uang. Pendidikan keuangan sejak dini dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan. Strategi mengelola psikologi uang. Kesadaran diri. Mengenali bias dan emosi pribadi yang memengaruhi keputusan keuangan. Pendidikan keuangan, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan pribadi dan investasi. Perencanaan keuangan, membuat rencana keuangan jangka panjang untuk mencapai tujuan finansial. Konsultasi profesional, mendapatkan pandangan dari penasihat keuangan untuk keputusan yang lebih objektif. Memahami psikologi uang adalah langkah penting menuju kesehatan finansial. Dengan mengenali bagaimana emosi dan perilaku memengaruhi keputusan keuangan, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan mencapai tujuan keuangan kita. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk konten keuangan lainnya. Seperti biasa, jika ada yang salah-salah atau kurang pas, mari kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar.